Hai investor, bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 yang sampai akhir April kemarin masih menjadi cerita di balik prediksi dan proyeksi ekonomi? PT Manulife Asset Management Indonesia kembali hadir dengan ulasan pasar global dan domestik untuk Anda. Ternyata di negara-negara yang sempat divonis kritis ada banyak perbaikan. Kurva pertambahan jumlah penderita sudah melandai, yang berarti penyebaran virus corona semakin terkendali. Jumlah pertambahan kasus harian pun semakin turun. Kesimpulannya, pengorbanan kita berdiam dalam sepi di rumah aja selama ini tak sia-sia, walaupun belum saatnya kita akhiri. Tetaplah tinggal di rumah aja dulu dan ikuti saran pemerintah demi Ibu Pertiwi. Sementara itu, beragam stimulus fiskal dan moneter yang digelontorkan pemerintah banyak negara di dunia sepanjang Maret, April dan nampaknya masih akan diteruskan pada bulan-bulan ke depan, juga berhasil meredakan kepanikan pasar finansial. VIX Index yang menggambarkan volatilitas sudah turun dari level 90-an ke level 30-an. Walaupun memang belum kembali ke level 15-an seperti pada saat-saat normal, hal ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan nilai tukar Asia yang tercermin dari indeks ADXY yang sepanjang April perlahan meningkat dan mengindikasikan mata uang Asia mulai kembali bangkit dari posisinya terhadap dolar Amerika Serikat saat pasar sedang panik-paniknya di Maret lalu. Siap-siap tancap gas? Tenang, jangan buru-buru. Perlambatan akibat pandemi sudah terjadi di kuartal 1 lalu. Seluruh dunia sudah menanggung dampak ekonomi dari COVID-19. Aktivitas manufaktur maupun jasa cukup dalam terpuruk. Pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini sudah tak lagi mengejutkan pasar karena memang sudah diprediksi. Yang harus menjadi fokus kita bukanlah berapa besar pelemahannya, tetapi berapa lama hal ini akan berlangsung. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia sudah diprediksi akan negatif. Akan tetapi dalam skenario baseline, dengan asumsi pandemi reda di semester kedua 2020 dan upaya penurunan penyebaran wabah secara gradual berhasil dilakukan, maka diprediksi perekonomian global dapat melesat sejauh 5,8% di 2021. Tentunya didukung dengan kebijakan dan stimulus dari seluruh dunia. Sekali lagi harus diingat bahwa tetap masih ada risiko pandemi belum dapat dikendalikan di semester kedua 2020. Maka upaya penurunan wabah dan kebijakan stimulus dunia sampai beberapa saat ke depan, serta keikutsertaan kita semua untuk saat ini tetap di rumah aja, masih sangat krusial. Saat ini terdapat 3 faktor yang menjadi perhatian pasar. Stimulus moneter dan fiskal yang telah dan terus dilakukan. Stimulus fiskal serentak dari berbagai negara memberikan bantalan bagi perekonomian dunia. Stimulus moneter untuk menjaga likuiditas sebagai urat nadi sistem finansial dunia. Penyebaran COVID-19 mulai terkendali, hal ini masih berlangsung. Berbagai negara mengindikasikan tren penurunan jumlah kasus baru dan mulai merencanakan untuk membuka kembali ekonominya. Potensi pemulihan ekonomi yang masih menjadi pertanyaan. Pasar sudah memperkirakan dalam waktu dekat data ekonomi akan terpuruk. Yang menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana arah ekonomi ke depannya. Beberapa faktor yang dapat diperhatikan adalah kebijakan reopening economy, perubahan perilaku masyarakat, dan risiko wabah second wave. Kebijakan tanggap dari pemerintah dan Bank Sentral Dunia, termasuk Indonesia, dalam meredakan kepanikan pasar terbukti sangat mempengaruhi dinamika pasar modal dan nilai tukar. Stimulus fiskal, moneter, kebijakan PSBB, larangan mudik, ini semua dianggap tepat dan menenangkan pasar. Sepanjang bulan April kemarin, pasar saham menguat 3,91% month on month, dan pasar obligasi menguat 1,78% month on month. Di April kemarin, rupiah juga sudah kembali menguat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa koreksi tajam di Maret kemarin telah melampaui nilai fundamentalnya. Bahkan Bank Indonesia telah menyatakan bahwa kebutuhan untuk melakukan intervensi pasar untuk menjaga nilai tukar rupiah supaya tak terus melemah saat ini sudah semakin minimal. Akan tetapi sama seperti di negara-negara lain di seluruh dunia, pelemahan sudah terlanjur terjadi. Dampak ekonomi COVID-19 mulai terlihat pada data ekonomi domestik. Indikator utama seperti realisasi penanaman modal asing, manufacture PMI,
indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail semuanya menunjukkan penurunan tajam di bulan Maret. Ini juga sudah diprediksi dan bukan hal yang mengagetkan. Tapi dengan asumsi bahwa dunia termasuk Indonesia sudah bisa mengendalikan wabah COVID-19 di semester kedua 2020 ini, perbaikan gradual diperkirakan akan terjadi. Pertumbuhan PDB kuartalan diperkirakan masih turun tapi berangsur membaik. PDB 2020 diperkirakan tumbuh 2,3% dan tahun depan bisa pulih ke kisaran 6%. Yang menarik, defisit neraca berjalan tahun ini diperkirakan akan sangat terkendali. Karena walaupun memang ekspor merosot, tapi impor juga turun lebih tajam. Konsumsi melambat, inflasi terkendali, sehingga BI tidak perlu cepat-cepat menaikkan suku bunga. Artinya, oli masih cukup untuk melancarkan putaran roda ekonomi. Hingga akhir tahun, rupiah diperkirakan juga stabil di kisaran 15 ribuan. Bicara soal oli perekonomian, selain lewat penurunan suku bunga, Bank Indonesia juga punya satu lagi pelumas ekonomi. Misalnya yang terjadi di bulan April kemarin, BI menghemat peluru dengan tidak memangkas suku bunganya, tapi menurunkan giro wajib minimum perbankan. Nah, penurunan giro wajib minimum ini membuat perbankan punya likuiditas tambahan hingga 102 triliun rupiah, yang diharapkan bisa digunakan untuk menyerap obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena semua kondisi tadi diprediksi dengan asumsi wabah COVID-19 bisa dikendalikan di semester kedua, mari kita simpulkan. Rumus dari pemulihan ekonomi adalah uji cepat COVID-19 dapat berjalan, ditambah dengan pelacakan yang dilakukan dengan agresif, serta penurunan jumlah kasus. Ini menghasilkan pelonggaran PSBB yang berarti juga roda perekonomian bisa kembali berputar. Lalu, apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengupayakan itu semua? Peningkatan kapasitas uji cepat, perbaikan transparansi informasi, perbaikan infrastruktur kesehatan, PSBB atau pembatasan sosial yang masih cukup fleksibel, dan larangan mudik hari raya. Hal ini tak akan terlaksana jika kita tak membantu. Dengan mematuhi anjuran pemerintah, kita dapat meningkatkan probabilitas terkendalinya COVID-19 segera, yang artinya Indonesia dapat segera mulai memasuki tahap pemulihan perekonomian. Kebijakan dan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia, kepemilikan asing di level kurang dari 32%, yaitu yang terendah sejak 2014, serta dukungan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar obligasi adalah bekal positif untuk potensi pembalikan sentimen di pasar obligasi Indonesia. Net flow investor asing di pasar obligasi di bulan April sudah menunjukkan adanya perbaikan dengan kembali ke level positif. Bagaimanapun secara fundamental, obligasi Indonesia memang sangat menarik dengan real yield yang sangat tinggi. Apalagi Bank Indonesia juga sangat menjaga pasar obligasi kita. Saat investor asing sejenak berpaling dari obligasi Indonesia, Bank Indonesia masuk untuk membeli obligasi demi memastikan harga tak semakin terpuruk. Dalam 2 bulan, kepemilikan Bank Indonesia atas obligasi kita naik 2 kali lipat. Kebijakan pemerintah dan stimulus ekonomi dalam rangka penanganan COVID-19 sangat penting bagi pasar finansial karena akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi, earnings korporasi, keyakinan investor baik asing maupun domestik. Dibandingkan dengan negara kawasan, data terkini menunjukkan outflow dari pasar saham Indonesia relatif lebih terkendali, didukung oleh struktur ekonomi Indonesia yang lebih berorientasi pada konsumsi domestik. Saat ini, forward PE 12 bulan ke depan berada di level 12,1 kali dan di kisaran minus 2 standar deviasi dibandingkan dengan rata-rata 10 tahun terakhir. Memang, valuasi saham tak lagi semurah Maret lalu saat IHSG sedang ambruk-ambruknya. Buat Anda yang investor berprofil agresif, tentunya tak akan menunggu hingga valuasi kembali mahal untuk perlahan mulai masuk ke saham kan?